Oke, halo semuanya. Pernah nggak sih kalian sadar ada sebuah bahasa yang kita gunakan setiap hari, tapi nggak kelihatan? Bahasa ini yang nentuin kita bakal suka atau malah sebel sama sebuah aplikasi. Nah, hari ini kita bakal bongkar bahasa rahasia itu. Yuk kita mulai. Kita semua pasti pernah kan? Mau klik sesuatu tapi tombolnya ngumpet entah di mana. Atau pusing sendiri lihat tulisan yang berantakan banget. Nah, rasa frustrasi itu sebetulnya bukan salah kita sebagai pengguna. Itu adalah gejala dari sesuatu yang lebih fundamental. Dan solusinya ada di sini, desain visual. Ini bukan cuma soal bikin sesuatu jadi cantik atau keren ya, intinya adalah komunikasi. Ini adalah seni menyusun informasi supaya gampang dicerna, gampang dipakai, dan ya tentunya enak dilihat. Terus gimana para desainer bisa melakukan itu semua? Coba deh bayangin mereka itu punya semacam toolkit atau kotak perkakas. Nah, di dalamnya itu ada beberapa bahan dasar yang jadi fondasi dari semua yang kita lihat di layar. Ini dia isinya. Ada 6 elemen inti. Mulai dari garis yang tugasnya mengarahkan mata kita, bentuk yang jadi tombol dan icon, sampai tipografi, yaitu seni menata huruf. Anggap aja ini tuh kayak alfabetnya lah, bahan dasar dari bahasa visual. Tapi dari semua elemen tadi, ada satu yang kekuatannya wah super banget, yaitu warna. Cuma dari satu warna aja kita bisa langsung kenal sama sebuah brand. Dan warna di sebuah aplikasi bisa bikin kita ngerasa tenang, semangat, atau bahkan waspada. Nah, ini bagian teknis yang seru. Ternyata, cara warna bekerja itu beda-beda. Untuk semua yang kita lihat di layar HP atau monitor kita, para desainer pakai model RGB. Itu singkatan dari red, green, blue. Ini beda banget sama model CMYK yang dipakai buat nyetak majalah atau poster. Jadi, warna yang kalian lihat di layar itu pada dasarnya diciptakan dengan cara yang berbeda. Oke, jadi kita udah punya bahan-bahannya tadi. Ibaratnya kayak kita punya setumpuk balok Lego. Tapi, buat ngebangun sesuatu yang bagus dan berfungsi, kita kan butuh buku petunjuk ya. Nah, dalam dunia desain buku petunjuk itu kita sebut sebagai prinsip. Dan kalau kita ngomongin prinsip, ada satu nih yang jadi rajanya. Namanya hierarki. Anggap aja hierarki ini kayak tour guide buat mata kita. Tanpa kita sadari, hierarki ngasih tahu, lihat ini dulu ya, ini yang paling penting. Terus, oke, abis itu baru lihat yang ini. Dan di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Coba lihat yang kiri. Pusing kan? Mata kita bingung harus mulai baca dari mana. Sekarang lihat yang kanan. Boom! Dalam sedetik kita langsung tahu mana judulnya, mana isinya. Itulah kekuatan hierarki dalam praktek. Lanjut, ada yang namanya kontras. Gini deh, kalau hierarki tadi itu tour guide-nya, kontras ini lampu sorotnya. Fungsinya buat menyorot, buat menonjolkan elemen-elemen yang paling penting, misalnya tombol check out atau notifikasi darurat. Dan lagi-lagi, bedanya kerasa banget kan? Kontras rendah itu bukan cuma jelek dilihat, tapi bisa bikin aplikasi jadi nggak bisa dipakai sama sekali loh buat sebagian orang. Kontras yang bagus itu adalah kunci kejelasan dan aksesibilitas. Prinsip berikutnya itu proksimitas, atau gampangnya kedekatan. Ini kedengarannya simpel, tapi efeknya luar biasa. Cuma dengan menempatkan hal-hal yang berhubungan jadi berdekatan, otak kita otomatis menganggapnya sebagai satu kesatuan. Ini yang bikin tampilan jadi rapi dan gampang dimengerti. Tentunya masih ada beberapa prinsip kunci lainnya. Ada keseimbangan yang bikin desain terasa stabil, terus ada perataan yang bikin semuanya kelihatan lurus dan profesional, dan repetisi yang menciptakan konsistensi yang bikin kita merasa familiar dengan sebuah aplikasi. Oke, kita udah bahas teori elemen dan prinsipnya. Sekarang, yuk kita coba turun ke lapangan dan lihat gimana semua ini dipakai di dunia nyata, bahkan mungkin di perangkat yang lagi kalian pegang sekarang. Mulai dari tata letak aplikasi berita favorit kalian, menu di game yang kalian mainkan, sampai grafik-grafik data yang rumit. Semuanya diatur pakai prinsip-prinsip desain visual tadi. Tujuannya, ya supaya informasinya nyampe dengan jelas dan efektif. Tapi pertanyaannya gini, kalau aturannya udah jelas, kok kita masih sering banget nemu desain yang jelek dan bikin frustrasi? Nah, jawabannya ada di beberapa kesalahan umum yang sering banget terjadi waktu prinsip-prinsip tadi diabaikan. Kalian pasti pernah kan buka situs web yang warnanya tabrakan kayak pelangi meledak? Atau baca tulisan yang kecil banget sampai harus micingin mata? Nah, itu semua adalah hasil dari ngelupain aturan kontras, hierarki, dan pentingnya ruang kosong. Ini resep jitu buat bikin pengguna jadi sebel. Nah, yang menariknya, tren-tren desain yang kita lihat sekarang itu bukan cuma soal gaya-gayaan loh. Seringkali sebuah tren itu lahir sebagai solusi cerdas buat masalah-masalah desain yang udah umum terjadi.
Kita coba hubungkan ya, ada tren minimalisme. Itu kan hadir buat ngelawan tampilan yang terlalu ramai dan penuh informasi. Terus ada mode gelap atau dark mode. Ini solusi brilian buat masalah kontras, sekaligus lebih nyaman di mata. Bahkan bisa hemat baterai di beberapa jenis layar. Dan tren kayak glassmorphism, itu pakai efek kaca buram buat menciptakan lapisan hierarki visual yang jelas. Jadi, kalau mau ditarik kesimpulan, intinya cuma satu. Semua elemen, semua prinsip, dan semua tren ini tujuannya sama, komunikasi yang jelas. Desain yang hebat itu bukan tentang nambahin hiasan, tapi justru tentang menghilangkan semua penghalang biar pesannya sampai. Jadi lain kali kalian buka aplikasi atau situs web, coba deh iseng-iseng perhatiin. Perhatiin gimana hierarki nuntun mata kalian, gimana kontras bikin tombol jadi menonjol, atau gimana kedekatan mengelompokkan info. Saya jamin kalian gak akan pernah lagi ngelihat layar dengan cara yang sama.